Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Papol setuju bergabung dengan Bardock, dia mengajaknya untuk segera memulai aksi mereka dalam membalas dendam pada Frieza. Mereka akan mulai dengan mengalahkan para pasukan Frieza untuk dihilangkan dari planet ini. Papol langsung setuju dengan itu. Dia akan terus bersama Bardock dan terus membantunya. Kemudian, keduanya segera gas pergi dari markas itu untuk mencari tempat di mana banyak pasukan saat ini berada. Yang dalam sekejap, dengan kekuatan mereka, keduanya berhasil mengalahkan semua pasukan Frieza yang ada di base camp. Bardock memuji Papol pantas mendapatkan gelar elit karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Bardock percaya mereka harus mengeluarkan banyak kekuatan untuk pertempuran berikutnya, karena mereka akan menghadapi musuh dengan tingkatan yang lebih tinggi. Bardock menyadari meski kekuatan Papol kuat, tapi dia sebenarnya belum mendekati potensi sebenarnya dari orang Saiyan. Jadi Bardock berencana untuk mengalahkan semua pasukan Frieza yang ada di berbagai planet dulu sebelum menghadapi Friezanya langsung. Dan sekarang Bardock telah membersihkan beberapa planet dan membebaskan penduduk dari kekuasaan musuh. Dan saat ini yang tersisa adalah para pasukan Frieza yang berisi tentara cukup kuat. Mereka juga harus mengingat bahwa masih ada Zarbon Dodoria dan para pasukan Ginyu yang berada langsung di bawah perintah Frieza. Jadi untuk menghadapi para orang-orang kuat itu, Bardock meminta Papol untuk melakukan latihan dulu agar mencapai level yang Bardock punya sekarang. Papol penasaran kenapa dia harus latihan. Bardock menegaskan Papol masih harus meningkatkan 10 kali kekuatannya jika mereka ingin menang dalam pertempuran ini. Di situ Papol nampak terkejut, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Tapi Papol juga penasaran apakah dia bisa menjadi sekuat itu jika dengan latihan. Bardock memberitahu dia adalah Saiyan kelas bawah dan sekarang bisa melakukannya. Jadi Bardock percaya Papol juga pasti bisa melakukannya karena dari dulu mereka adalah kesatria yang setara. Bardock percaya kalau Papol masih memiliki potensi yang besar dalam dirinya. Dan dalam prediksinya, Bardock yakin Papol cuma membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Mendengar itu semakin membuat Papol terkejut. Dia yang gak pernah berlatih ini harus melakukannya dalam waktu 1 bulan. Itu cukup lama baginya. Saat tahu Papol mengeluh, Bardock menasehatinya bahwa Frieza bisa muncul kapan saja dan menyerang mereka. Ini adalah saatnya yang tepat bagi Papol untuk mempersiapkan segala kemungkinan terburuk ketika mereka bertarung nanti. Setelah mendengar nasihat itu, Papol akhirnya setuju untuk berlatih dulu sebelum pertarungan. Sementara itu, Frieza mendapatkan info tentang di mana para pemberontak itu berada sekarang. Frieza yang belum tahu siapa pemberontaknya ingin segera mendapatkan info lebih lanjut dan mengidentifikasi siapa orang tersebut. Namun, para anak buahnya tidak bisa mengetahui siapa pemberontak itu. Saat pemberontak itu menyerang markas Frieza, para pemberontak itu menghilang kembali. Yang jelas, mereka telah membunuh banyak pasukan Frieza dan kemudian kehilangan sinyal dari para unit di setiap planet kekuasaan Frieza. Dan semua pasukan Frieza gak punya cara untuk mengikuti para pemberontak itu. Di sini, Frieza cukup penasaran bagaimana pemberontak itu bisa menghilang dengan cepat. Frieza belum tahu kalau Bardock memiliki kemampuan teleportasi. Jadi, yang bisa Frieza simpulkan, orang itu melakukannya menggunakan teknologi yang canggih. Frieza tegaskan, dia nggak peduli seberapa besar planet ini. Siapapun yang menghalangi jalannya, maka orang tersebut harus dihukum seberat-beratnya. Tapi setelah seminggu berlalu, Frieza mendapatkan info kalau pemberontak itu berhenti membuat kekacauan di markasnya. Entah orang itu sudah puas menghancurkan atau telah mati oleh salah satu pasukannya. Frieza belum tahu infonya lebih lanjut. Jadi, Frieza menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan di mana lokasi terakhirnya dan melacak pemberontak itu. Frieza memerintahkan Gabella dan Toby untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka akan tiba di planet tempat Bardock sekarang dalam beberapa hari lagi. Entah siapa sebenarnya 2 pasukan yang Frieza kirim tersebut. Tapi Frieza nampaknya percaya pada 2 anak buahnya ini yang sepertinya memiliki kekuatan cukup besar. Anak buahnya juga nampak kagum. Frieza akhirnya memerintahkan 2 anak buahnya itu yang masih rahasia. Dia akan segera menyampaikan info ini pada keduanya. Di planet Frieza 08, Papol nampak kelelahan setelah menjalani latihan keras bersama Bardock.
Bardock cukup kagum dengan perkembangan Papol sekarang dan akan melanjutkan latihannya besok. Setelah itu, Papol dimasukkan ke dalam inkubator demi menyembuhkan semua luka-luka di tubuhnya. Bardock sangat kagum pada Papol karena memiliki potensi yang melampauinya. Cuma dalam waktu 10 hari saja, Papol sudah hampir bisa menyamai kekuatannya. Jika mereka terus melakukan ini, Bardock yakin Frieza tidak akan menjadi masalah lagi bagi mereka. Mereka pasti bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, baik Bardock maupun Papol merasakan ada aura ki asing yang datang ke planet ini. Bardock segera berlari mengecek siapa yang datang. Yang rupanya ada sebuah pesawat datang ke planet ini. Dan di situ, Bardock nggak takut sama sekali. Dia malah menyebut kalau kedatangan mereka akan membuat kuburan mereka sendiri di sini. Dan nampaklah sebuah pesawat mendarat di planet tersebut yang kemudian keluar 2 orang. Bisa kita simpulkan kalau kedua orang itu adalah Gabella dan Toby. Mereka adalah 2 makhluk full power yang dipercaya Frieza untuk membasmi para pemberontak seperti Bardock dan Papol. Orang bertubuh besar ini bernama Gabella dan yang kecil bernama Toby. Toby mengajak Gabella untuk segera membereskan masalah yang ada sekarang. Gabella mengecek menggunakan skuter dan menemukan ada sebuah kekuatan cukup besar. Dia penasaran siapa pemilik daya tempur ini, apakah itu adalah target mereka. Tapi tampaknya Bardock dan Papol masih menyembunyikan aura ki mereka hingga yang terlacak cuma 5.000 daya tempur. Hal ini membuat Toby tergelitik. Dengan 5.000 daya tempur, mereka ternyata cuma harus mengalahkan hama lemah yang tidak berguna. Jadi, keduanya segera gas pergi ke tempat di mana Bardock dan Papol berada. Merasakan musuh akan datang, Bardock meminta Papol untuk segera bersiap-siap. Musuh mereka kali ini terbilang cukup kuat meski tidak sekuat para pasukan elit Frieza yang lain. Bardock cukup kagum dengan kekuatan 2 musuh itu yang membuatnya sangat semangat karena menemukan lawan yang kuat. Wah, nggak ada bedanya sama Goku ya. Gak lama, Gabella dan Toby muncul di hadapan mereka. Gabella sungguh merasa sedikit terkejut. Bardock dan Papol ternyata memang mengharapkan kedatangan mereka. Tapi di sini, Bardock sepertinya tahu sampai di mana batas kemampuan 2 makhluk itu. Jadi, dia meminta Papol untuk melawan mereka seorang diri demi menunjukkan perkembangan kekuatan Papol selama latihan sebelumnya. Keempat orang itu nampak saling berhadapan satu sama lain. Sebelum pertarungan dimulai, Gabella menanyakan apakah mereka adalah orang yang telah menyerang beberapa markas Frieza. Di situ, Bardock mengatakan kalau mereka memang adalah pelakunya. Gabella sontak terkejut saat tahu kalau kedua orang itu ternyata berasal dari bangsa Saiyan yang sudah dimusnahkan Frieza. Kenapa mereka masih hidup sampai sekarang? Sedangkan Bardock nggak memperdulikan mereka dan malah mengobrol dengan Papol. Dia menanyakan apakah Papol sanggup mengalahkan mereka seorang diri. 2 makhluk itu mengungkapkan keterkejutannya karena masih ada yang selamat dalam ledakan meteor di planet Saiyan. Di situ, Bardock cukup terkejut. 2 makhluk itu ternyata cuma tahu kalau hancurnya planet Saiyan diakibatkan meteor bukan ulah Frieza. Jadi, Bardock penasaran apakah mereka benar-benar adalah anak buah Frieza. Karena Bardock juga belum pernah melihat 2 makhluk itu di dalam barisan pasukan Frieza sebelumnya. Apakah mereka adalah anggota baru? Tapi Toby nggak mau menjelaskan apapun. Dia malah merendahkan Bardock yang sangat idiot karena berani menginjakkan kakinya di planet ini. Sedangkan Gabella memberitahu mereka memang adalah pasukan inti Frieza. Namun mereka cuma menanggapi perintah dari Komandan Zelda. Mendengar nama Zelda semakin membuat Bardock penasaran siapa lagi orang itu. Diceritakan saat Bardock masih menjadi anak buah Frieza, dia belum pernah bertemu dengan mereka, apalagi orang yang disebut sebagai Zelda. Tapi yang terpenting, karena 2 makhluk itu bagian dari Frieza, maka mereka juga adalah target yang harus dimusnahkan. Setelah kedua makhluk ini dibunuh, Bardock akan menargetkan Zelda sebagai musuh yang harus dibunuh. Toby sontak meremehkan Bardock. Dia tahu kekuatan Bardock cuma 5.000 daya tempur. Dan kekuatan segitu, dia yakin gak bakal bisa mengalahkan mereka. Nampak, Toby segera menaikkan aura ki-nya dan gak ingin membuang waktu untuk orang-orang bodoh seperti Bardock dan Papol. Setelah mereka menghabisi Bardock, maka itu akan menjadi akhir bagi para Saiyan untuk selamanya. Tertawa mendengar omong kosong itu, Bardock meminta Papol untuk segera bertarung melawan mereka seorang diri. Papol cukup ragu apakah dia bisa mengalahkan mereka sendirian. Bardock menyemangatinya kalau Papol yang sekarang punya kekuatan melampaui kedua makhluk itu. Dan Bardock percaya Papol pasti berhasil. Setelah berpikir sejenak, Papol akhirnya setuju
untuk menguji kekuatannya sekarang. Dia mulai menaikkan aura kinya dengan ngeden sekuat tenaga. Semua kekuatan Papol keluarkan dengan sangat luar biasa, yang sampai membuat kedua makhluk itu terkejut. Mereka penasaran daya tempur 5000 kenapa bisa punya kekuatan sebesar ini. Dan nampaklah kekuatan full power Papol sekarang. Dengan ekspresi serius, Papol siap melawan keduanya. Untuk Toby, dia masih belum mengecek sampai di mana kekuatan Papol yang sekarang. Kesombongannya telah membuat makhluk itu menganggap remeh Papol yang pasti akan mereka bunuh. Untuk Gabela, dia juga selalu bersikap angkuh yang menegaskan bisa mengakhiri pertarungan ini dengan sangat singkat. Kemudian, kedua makhluk itu segera gas menyerang secara gegabah. Mereka percaya diri bisa mengalahkan semua Saiyan. Dan nampak Papol tengah bersiap menyambut serangan mereka. Yang ketika Toby memukul, Papol berhasil menghindar dengan cepat. Toby penasaran kenapa pukulannya nggak kena. Gak cuma dia, Gabela juga mengalami hal serupa, di mana tendangan yang dia lepaskan dengan mudah dapat dihindari. Kesal dengan itu, keduanya menambah serangan mereka yang semuanya kembali dapat Papol hindari. Nggak ada satu serangan pun yang kena. Papol sendiri juga terkejut dengan kemampuannya, di mana dia bisa melihat semua pergerakan mereka secara luas. Meskipun Papol tahu kalau kedua makhluk itu cukup kuat, tapi dia merasa kalau kekuatannya sekarang melebihi mereka. Dan benar aja, ketika dua makhluk itu menyerang bersamaan, pukulan mereka tidak mengenai Papol sedikit pun. Papol telah menghilang dari pandangan mereka. Keduanya segera menoleh ke sana kemiri untuk mencari di mana Papol berada. Dan nampak Papol memanggil mereka kalau dia sekarang berada di belakang mereka. Makhluk itu yang belum sadar perbedaan kekuatan mereka masih sangat begitu percaya diri. Mereka mengakui kecepatan Papol melebihi mereka. Tapi kalau cuma dengan kecepatan, mereka tegaskan gak bakal bisa mengalahkan keduanya. Di situ Papol cuma melihat tanpa mengucapkan satu patah kata apapun. Setelah itu, keduanya gas lagi menyerang Papol karena ingin tahu sampai di mana Papol bisa terus melarikan diri dari mereka. Sedangkan Papol bersiap menyambut lagi serangan mereka. Papol kembali menghindari semua serangan pukulan dan tendangan yang dua makhluk itu lancarkan. Dan seperti sebelumnya, tidak ada yang bisa mengenai serangan mereka sedikit pun pada tubuh Papol. Alhasil, keduanya menggencarkan lagi daya serangan mereka hingga Papol terpaksa menahannya. Di saat Papol bertarung dengan Toby, dari arah belakang, Gabela mengarahkan tangannya. Dia menembakkan sebuah serangan laser besar yang melesat cepat pada Papol. Di saat laser itu meluncur, Toby segera meninggalkan Papol. Papol sungguh terkejut, ternyata dia sudah dibodohi. Mereka telah merencanakan semua ini untuk serangan seperti ini. Dan akhirnya Papol terkena serangan itu hingga menghasilkan ledakan yang luar biasa besar. Tapi terlihat Papol ternyata selamat dalam ledakan itu karena dia memiliki kekuatan di luar batas. Kemudian Papol meluncur segera untuk melakukan serangan balik pada mereka di saat lengah. Gabela sontak terkejut, Papol ternyata masih hidup. Dia yang lengah ini sontak terkena hantaman pukulan yang Papol lakukan. Dengan demikian, Gabela langsung terhempas melayang jauh. Gak cukup sampai situ, Papol melakukan serangannya lagi dengan pukulan yang tepat mengenai makhluk tersebut. Dia lanjut menghempaskannya menggunakan tendangan Super Ronaldowati. Terakhir, Papol menciptakan sebuah kekuatan energi yang mirip seperti teknik Final Flash Vegeta. Dia menamai jurus ini sebagai Emerald Cannon. Laser tersebut Papol tembakan dengan sangat ganas yang melesat pada makhluk itu. Hingga akhirnya makhluk itu terkena, menghasilkan ledakan yang luar biasa besar. Namun terlihat kedua makhluk itu ternyata masih baik-baik saja. Kabar tentang kehebatan mereka ternyata bukan cuma omong kosong. Toby memuji kekuatan Papol yang sangat kuat, tapi dia tegaskan kalau mereka jauh lebih kuat dari Papol. Papol sontak terkejut kenapa serangannya nggak berhasil. Ditambah serangannya tidak memberikan kerusakan apapun pada kedua tubuh makhluk itu. Mereka masih baik-baik saja. Toby memberitahu sejujurnya dia mengharapkan lebih dari Papol. Tapi nyatanya, bagi mereka Papol cuma sekedar sampah nggak berguna. Jadi mereka yang bosan bermain-main akan segera membunuh Papol di sini. Mendengar itu, Papol tentu sangat terkejut. Dia telah mengeluarkan semua kekuatannya, tapi tetap nggak bisa mengalahkan mereka. Dan saat ini, Toby nampak meluncur untuk segera menyerang Papol.
Papol yang sudah lemah tentu dengan mudah bisa dihajar Toby sangat keras. Pipinya dihantam pukulan Mike Tyson serta memukul perutnya lagi dengan pukulan Paris Fernandes. Menerima serangan yang bertubi-tubi sontak membuat Papol sampai memuntahkan banyak darah. Toby meminta Papol untuk segera mengucapkan kata-kata terakhir sebelum dia bunuh. Yang di situ Toby menggunakan jurus andalannya yang bernama Sopim Sigo. Papol nampak menutup mata dan pasrah dirinya akan dibunuh. Tidak ada lagi harapannya untuk hidup. Namun tiba-tiba Bardock datang dan berhasil menghentikan tangan Toby. Toby sontak terkejut kenapa serangannya bisa dihentikan oleh sampah seperti Bardock. Di situ Bardock menunjukkan senyuman sinis. Dia meminta Papol untuk menyerahkan dua makhluk nggak berguna ini padanya. Setelah itu Bardock langsung melepaskan pukulan yang menghantam perut Toby. Menerima serangan itu sontak membuat Toby menjerit kesakitan. Gak sampai situ, Bardock mengarahkan tangannya pada perut Toby dan bersiap akan melakukan sesuatu. Yang rupanya Bardock menghancurkan tubuh Toby dengan tembakan laser. Dalam sekejap, tubuh Toby hancur menjadi debu. Melihat temannya dibunuh, Gabela sangat mengkhawatirkannya. Tapi Bardock tegaskan kalau sekarang adalah giliran Gabela. Gabela merasa dia nggak punya kesempatan sekarang. Dia menyebut Bardock bukanlah seorang monyet, tapi monster yang sangat mengerikan. Karena itu Gabela memilih kabur daripada dia mati oleh para bangsa Seian. Sedangkan gak ingin ada satupun musuh selamat, Bardock segera menembakkan sebuah serangan laser besar. Yang alhasil laser tersebut berhasil menghantam Gabela hingga membuat tubuhnya ikut hancur seperti Toby. Dengan demikian, dua musuh telah mereka kalahkan dan hanya tinggal mengalahkan Zelda. Papol kemudian mengucapkan terima kasihnya karena Bardock sudah menolongnya. Bardock memberitahu Papol seharusnya bisa mengalahkan kedua makhluk tadi jika dalam keadaan sembuh. Tapi dia memaklumkan karena Papol masih dalam tahap penyembuhan akibat latihan yang keras. Bardock percaya sebentar lagi Papol pasti akan bisa menyainginya. Papol kembali semangat mendengar itu. Dia akan melakukan semuanya dengan baik mulai sekarang. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada Bardock yang membuat Papol sungguh merasa khawatir apa yang terjadi. Ternyata Bardock kembali melihat pandangan masa depan bahwa Papol akan mati dalam pertempuran selanjutnya. Bardock sontak berteriak karena dia nggak mau melihat sahabatnya mati. Papol semakin penasaran apa sebenarnya yang terjadi pada Bardock. Apakah semuanya masih baik-baik saja? Tapi Bardock belum bisa menceritakan apapun pada Papol dengan apa yang dia lihat di masa depan. Campur tangan bangsa Yadrat ternyata telah menciptakan garis waktu alternatif yang berbeda, di mana Bardock yang seharusnya terlempar ke masa lalu malah tetap berada di zaman ini karena diselamatkan bangsa Yadrat. Jadi di masa depan, Goku bisa saja tidak akan berhadapan dengan Frieza karena telah dibunuh oleh Bardock. Atau di sini, Bardock yang malah akan mati. Bagaimanakah nasib mereka ke depannya? Apakah Bardock bisa menyelamatkan Papol dari kematian? Semuanya akan segera terjawab di part selanjutnya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.